Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Statistika Komputasi kelas B akan menjelaskan tentang program prediksi kenaikan jabatan karyawan. Untuk anggota kami, saya sendiri Ahmad Bayaki dengan NPM akhir 218. Kemudian ada Saya Fauzan Alas Almeida dengan NPM akhir 188. Saya Adi Atmaika Saputra dengan NPM Akhir 134. kami di sini akan menjelaskan tentang program yang kami buat yaitu sistem prediksi kenaikan jabatan. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Fauzan. Baik, pertama di sini kita import beberapa library seperti contohnya TK Enter di sini sebagai UI-nya dan juga library Panda sebagai tabel atau data frame-nya. Lalu di sini terdapat kelas aplikasi NetBIOS nomor satu ini sebagai kelas dari aplikasinya, dan di sini terdapat beberapa komponen-komponen dari UI seperti frame untuk tabel, lalu frame untuk kumpulan tombol, dan juga judul tabel di sini. Di sini terdapat konfigurasi untuk tabel, baik kolomnya, lalu di sini juga terdapat beberapa button atau tombol seperti masukkan dataset, tampilkan data training, dan juga tampilkan data testing, dan beberapa tombol-tombol lainnya. Di sini untuk yang pertama terdapat fungsi untuk keluar dari aplikasi, exit app, dengan quit dan juga destroy untuk aplikasinya. Lalu fungsi untuk memuat datasetnya, di sini kita dapat memuat dataset dengan format CSV, dan kolom-kolom sudah ditentukan dari load dataset di sini, jadi harus sesuai dengan yang ada pada CSV. Lalu di sini juga terdapat fungsi untuk menampilkan informasi pada tabel. Di sini ada untuk data training, testing, lalu duplikat dari data training dan juga data testing. Lalu di sini juga ada fungsi untuk menghitung probabilitas dari file CSV yang kita masukkan, tentunya pada data testingnya. Di sini ada kode untuk menghitung probabilitas untuk yes dan probabilitas untuk no. Lalu di sini digunakan fungsi predict naive bias untuk menghitung prediksi dari naive biasnya dari variabel probability ya dan probability tidak. Lalu di sini terdapat kode untuk menampilkan hasil dari probabilitasnya. Hasil dari prediksinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ini ada fungsi untuk input user. Ini jadi ketika menekan tombol inputan itu akan menampilkan window baru. Kemudian user bisa menginputkan beberapa data yaitu nama, jenis kelamin, lama bekerja, kualitas kerja, perilaku, dan absensi. Kemudian di bawahnya itu ada terdapat UI untuk membuat formulir dari inputan usernya. Lanjut. Lalu kemudian untuk di bawahnya itu ada tempat untuk menampilkan hasil prediksi dari inputan usernya. Kemudian di bawahnya lagi nanti akan ditampilkan sebuah label untuk probabilitas ya atau tidak berdasarkan inputan usernya. Kemudian di bawahnya ini ada fungsi untuk memprediksi hasil dari inputan user menggunakan algoritma naive Bayes. Jadi prediksi ini seperti di atas yang dihitung adalah kriteria lama bekerja, kualitas kerja, perilaku, dan absensi. Kemudian di bawahnya lagi kita dapat menampilkan hasil prediksinya dan juga menampilkan probabilitas total dari ya atau tidak berdasarkan inputan usernya. Kemudian di bawahnya lagi di line 307 kita dapat menggunakan fungsi untuk menampilkan data training dan di bawahnya ini terdapat fungsi juga untuk menampilkan data testing. Kemudian ada fungsi untuk menampilkan data yang berasal dari data dua tadi untuk ditampilkan di dalam tabel. Kemudian di bawahnya ini ada terdapat
fungsi untuk menunjukkan probabilitas tiap kelas dan juga probabilitas total dari data trainingnya. Nah, untuk perhitungan probabilitas total terdapat di bawah di line 357. Kemudian yang paling bawah sendiri adalah akhir program. Kemudian untuk demo program demo output programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah merupakan user interface atau UI dari aplikasi sistem prediksi kenaikan jabatan menggunakan bahasa Python. Dan ini adalah beberapa atributnya, yaitu nick, nama, jenis kelamin, lama bekerja, kualitas kerja, perilaku, absensi, naik jabatan, prediksi, dan hasil. Untuk pertama yaitu kita masukkan dataset terlebih dahulu dengan format CSV. Setelah dimasukkan memiliki pop-up yaitu dataset berhasil dimuat. Untuk dikarenakan dataset sudah berhasil, maka kita memiliki tampilan menu yang telah berhasil dibuka, yaitu tampilan data training, data testing, prediksi, tampilan probabilitas, input user. Untuk menampilkan untuk awal-awal kita tampilkan data training terlebih dahulu. Untuk data training kami memiliki 84 data yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk naik jabatannya sendiri dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu lama bekerja, kualitas kerja, perilaku, dan absensi. Dilanjutkan untuk menampilkan data testing. Untuk data testing sendiri kami memiliki yaitu 24 data. Sama seperti data testing, naik jabatan dipengaruhi oleh lama bekerja, kualitas kerja, perilaku, dan absensi. Untuk selanjutnya yaitu kami memiliki menu prediksi. Jika prediksi benar, maka prediksi berhasil. Dan selanjutnya adalah menampilkan probabilitas untuk data testing. Terbuka dalam window baru, data testing dengan maaf, data testing dengan probabilitas yaitu dengan probabilitas naik jabatan yaitu 0,6905 dan probabilitas tetap atau tidak naik jabatan dengan 0,3095. Setelah itu adalah menu input user. Untuk menu input user sendiri diperlukan nama dan jenis kelamin terlebih dahulu. Sebenarnya kami memiliki beberapa pilihan yaitu lama bekerja, kualitas kerja, perilaku, dan absensi. Masing-masing dari pilihan ini memiliki 2 opsi, yaitu yang pertama lama bekerja memiliki senior dan junior. Kualitas kerja memiliki 2 yaitu baik dan kurang baik. Perilaku juga sama yaitu baik dan kurang baik. Dan absensi disiplin dan kurang disiplin. Jika dirasa sudah sesuai maka dapat dipencet yaitu prediksi naik jabatan untuk memperkirakan prediksi naik jabatan apakah beliau naik jabatan atau tidak. Dan hasil sudah muncul bahwa beliau adalah berpotensi untuk naik jabatan dengan probabilitas yaitu 0,3071 untuk probabilitas ya. Dan kami memiliki menu yang terakhir yaitu menu exit atau menu keluar dari program jika dirasa program sudah selesai dijalankan. Terima kasih untuk sebelumnya. Mohon maaf apabila kelompok 1 memiliki kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.